kami di Kompas Channel. Jadi hari ini kami akan melanjutkan part 1 dari pembahasan ayam kampus ya. Jadi pada part 2 ini kami akan melanjutkan Q&A mengenai solusi Islam dalam menanggapi permasalahan atau fenomena ayam kampus ini. Ya, saya tidak sendirian, saya di sini sudah bersama dengan narasumber kita, Masya Allah Tabarakallah. Jadi beliau yang akan memaparkan bagaimana Islam menyikapi fenomena ayam kampus ini. Oke, silakan Kak Zahira, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan yang sempat mandek kemarin, yaitu mengenai fenomena ayam kampus. Nah, fenomena ayam kampus sendiri kan sudah marak di tengah-tengah lingkungan kampus. Nah, bagaimana sih solusi Islam untuk menuntaskan persoalan ayam kampus ini? Nah, kalau dalam Islam sendiri tentu kita dilarang untuk melakukan perzinahan, karena memang dari fenomena ayam kampus itu sendiri kan perempuan itu mahasiswi yaitu melacurkan diri kepada oknum dosen dan pegawai dosen dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Islam mengatasi persoalan ini? Ini kan adalah sebuah perbuatan zina. Dan zina itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan haram, perbuatan kriminal. Nah, bagaimana sih solusinya? Yaitu Islam menetapkan hukum atau sanksi bagi para pelaku zina ini. Dan diantaranya itu ada pelaku yang muhsan, kemudian yang muhsan. Yang ghairul muhsan itu dia pelaku zina yang dia itu belum menikah. Misalnya kalau ada mahasiswi dia belum menikah, berarti dia terkategori dia berzina, itu dia terkategori ghairul muhsan. Nah, sedangkan ketika dia sudah menikah tapi melacurkan dirinya, dia itu termasuk daripada muhsan. Nah, pelakunya misalnya korbannya maksudnya sama-sama berzina dengan dia dan pihak laki-laki itu, jika dia itu ghairul muhsan, nah mereka berdua ini mendapat hukuman yaitu dicambuk selama 100 kali. Kemudian yang kalau pelakunya itu dia itu muhsan, kemudian perempuannya muhsan, berarti mereka itu ditanam 1/4 badan kemudian dilempari oleh seluruh kaum muslimin itu sampai mati. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, mungkin orang hari ini menganggap bahwa ini adalah sebuah hukuman yang ekstrim gitu kan, kejam gitu, tidak adil, melanggar HAM dan sebagainya. Namun kalau kita lihat ketika Islam itu diterapkan, contoh saja kita ambil di masa Rasulullah, ada seorang wanita yang namanya Al-Ghamidiyah. Dia ketika berzina, Rasulullah itu menetapkan hukuman zina bagi dia. Ketika dia datang mengadu kepada Rasulullah untuk memberikan hukuman kepada dia, maka Rasulullah itu menetapkan hukum tersebut kepada si Al-Ghamidiyah ini, maka dia itu dihapuskan dosa-dosanya di akhirat kelak. Rasulullah sampaikan bahwa Al-Ghamidiyah itu sudah berenang di telaga yang ada di surga gitu. Nah, ternyata kalau kita mau lihat bahwa hukum sanksi gitu bagi para pelaku zina ini, dia itu punya hikmah gitu kan. Kalau kita mau lihat, dia punya yang pertama itu sebagai penggugur dosa, kemudian memberikan efek jera bagi pelaku. Dan ketika hukum ini ditetapkan, maka masyarakat yang melihat hal itu, yang berniat saja untuk mau melakukan perbuatan zina ini, itu pikir-pikir berkali-kali gitu. Nah, kalau kita mau lihat juga, sebelum terjadi pelaku zina, pelaku kriminal itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama mahasiswa, maka Islam melakukan penangkalnya dulu, pencegahannya dulu. Nah, pencegahannya seperti apa? Tentu dalam masyarakat Islam itu semuanya itu diwajibkan untuk perempuan yang dia telah balik itu menutup auratnya gitu. Kemudian dia harus menjaga pandangannya. Kemudian dia harus menjaga pergaulannya, interaksinya di dunia maya maupun dunia nyata gitu. Begitu pula dengan kewajiban bagi laki-laki. Laki-laki dia harus menjaga auratnya, tidak boleh menampakkan dia punya aurat. Kemudian dia harus menjaga pergaulannya. Kemudian dia juga harus menjaga interaksinya, pergaulannya gitu. Nah, ini semua dijaga dengan ketat, sehingga mau terjadi perbuatan zina itu masih minim gitu untuk terjadi pelaku-pelaku zina gitu. Dan ditambah lagi dengan sanksi-sanksi yang tegas itu ditetapkan. Nah, hanya saja ketika kita hidup di masyarakat sekuler hari ini, masyarakat yang memakai aturan liberalisme, itu memberikan kebebasan bagi manusia laki-laki maupun perempuan untuk bebas berekspresi, bebas bertingkah laku, yang sebagaimana kita lihat fenomena ayam kampus ini sendiri itu
terjadi karena apa? Itu kebebasan berperilaku. Orang bebas, perempuan bebas melakukan dirinya kepada siapapun tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, karena memang sistem hari ini mendukung hal tersebut. Nah, sistem sanksi hukum yang diberikan pun kita lihat itu tidak membawa efek jerak. Itu tidak bisa menuntaskan masalah. Buktinya kasus yang terjadi ayam-ayam kampus ini yang berkeliaran di kampus-kampus, ya itu semakin hari semakin naik gitu, bukan semakin berkurang gitu. Nah ini sangat miris gitu kan. Untuk itu sama-sama teman-teman kita sebagai seorang muslim, kita harus punya, apalagi muslimah, kita harus punya kesadaran bahwa dalam Islam Allah sudah menetapkan hukum-hukum bagi perempuan dan laki-laki untuk menjaga pergaulannya, menjaga batasannya, menjaga auratnya. Dia tidak boleh melakukan perbuatan zina gitu, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah gitu, dan azabnya itu sangat pedih. Itu saja sih yang bisa Ana sampaikan, karena yang lebih Ana mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Masya Allah, Barakallahu fika, jazakillah khairan atas pemaparannya. Nah, jadi teman-teman mungkin itu ya tadi sudah dibahas mengenai sanksi dalam Islam. Jadi Islam itu tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memang dari awal itu sudah ada batasan-batasan agar tidak terjadinya zina. Apalagi yang disebut sekarang mengenai ayam kampus ini. Ya, jadi mungkin itu tadi sebagai pembelajaran kita. Jangan lupa saksikan Q&A ataupun video-video lainnya di channel Kompas Ambon ini untuk lebih menambah sakofa kita sebagai muslimah sejati. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.